ya kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Atas kehendak siapa itu sehat kita diberi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, betul. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu belum dikumpulin di sini untuk apa? Tahu. Ya, karena kita nanti akan membahas topik yang apa itu dibaca. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Iya. Kenapa Ibu mengangkat topik itu? Karena Ibu lihat ketika kegiatan membaca Yasin itu banyak dari kalian main-main, usil sana, usil sini, ganggu sana, cowel sini, cowel sana. Ngerasa enggak? Tahu. Ngerasa. Apalagi dewasa Sama yoga. iya, yoga dan Dewan. Riri. Semuanya bertiga ini suka main-main. Ibu perhatikan setiap hari Jumat itu main-main, baca Yasin cengengesan, ketawa ketiwi terus. Ya anjing. Iya kan? Ya Bu. Ngerasa? Ngerasa Bu. Ngerasa. Jadi semoga nanti dari sini udah tahu nih ibadah kepada Allah salah satunya membaca Yasin dengan serius. Tujuannya apa, manfaatnya apa, nanti kita akan pelajari di sini. Di sini, bukan di rumah. Jadi, siapa yang pengalamannya baca Yasin main-main? Saya Bu. Saya Bu. Oh, berarti sesuai ya Betul. yang Ibu tunjuk tadi ya. Bu. Sudah kenal belum ini? Belum. Nanti kita ada sesi perkenalan. Jadi jangan malu-malu. Ya Bu. Ya. Ya Bu. Ini topiknya kenapa? Sudah tahu tadi karena Ibu mengamati kalian banyak baca Yasin main. Kita tuh, mengapa kita membahas topik ini? Karena ada beberapa tujuan. Nah, coba si Siswa. Dewan itu dibaca tujuan yang pertama yang keras. Siswa dapat menyimpulkan arti dan tujuan ibadah. Nah, yang kedua Riri dibaca. Siswa dapat membangun minat untuk mempelajari arti dan tujuan setiap bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi yang ketiga, nah dibaca. Siswa dapat membangun kesadaran dalam mengikuti setiap bentuk ibadah dengan serius. Iya. Jadi ada berapa tujuan? 3. Ada Bu. 3 tujuan. Dibaca sama-sama. Tujuan yang pertama, 1, 2, 3. Siswa dapat menyimpulkan arti dan tujuan ibadah. Yang kedua, Siswa dapat membangun minat untuk mempelajari arti dan tujuan setiap bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ya. Yang ketiga, Siswa dapat membangun kesadaran dalam mengikuti setiap bentuk ibadah dengan serius. oke. Jadi udah tahu tujuan kita mempelajari jagalah Allah maka Allah akan menjaga menjaga kamu. kita. Ini tujuannya biar kita tahu arti dan tujuan ibadah. Biar kita dapat membangun minat untuk mempelajari arti dan tujuan ibadah. Ya. Dan yang terakhir supaya kita dapat membangun kesadaran dalam mengikuti setiap bentuk ibadah dengan serius. Contohnya tadi membaca Yasin. Baca Yasin di sekolah setiap hari apa? Jumat. Paham? Yang selanjutnya nanti kegiatan kita ini langkah-langkahnya dalam bentuk diskusi kelompok. Diskusi kelompok seperti apa? Sudah pernah belum mengikuti diskusi kelompok? Pernah Bu. Pernah? Jadi nanti saling menanggapi antar satu dan yang lain, antara teman yang satu dengan teman yang lain. Saling menambahi, saling menambahkan dan menanggapi. Tapi harus dengan kata-kata yang sopan. Tidak boleh harus mempertahankan ini punya aku loh yang benar, nggak boleh kayak gitu. Kita harus sama-sama mengeluarkan pendapat dengan cara yang Baik. sopan dan baik. Nanti tugas kalian nanti yaitu mengerjakan, ada ibu bagikan lembar kerja, dikerjakan, nanti kita diskusikan dan menanggapi satu dengan yang lain. Tanggung jawabnya nanti mempresentasikan, mengungkapkan apa yang sudah kalian tulis itu dan menerima masukan dari teman lainnya. Paham? Paham. Asasnya di sini namanya bimbingan kelompok. Asasnya itu keterbukaan. Asasnya keterbukaan dan kesukarelaan. Keterbukaan itu keterbukaan dalam mengungkapkan pendapat kalian itu.
harus terbuka, nggak ada yang malu-malu, ya. Ya Bu. Nggak ada yang malu-malu, nggak ada yang takut-takut salah. Semuanya nggak ada yang salah dan benar di sini. Kita belajar sama-sama. Terus kesukarelaan, yaitu tadi, kalau kira-kira pendapat teman satunya kurang pas, kita dengan sukarela menanggapi, menambahi. Kayaknya ini Bu lebih tepatnya untuk menambahi. Begini, yang ditambahi juga harus menerima. Begitu dalam langkah kegiatan ini, paham? Paham, Bu. Kegiatannya berjalan 40 menit ke depan. Sebentar kok, nggak lama. 40 menit ke depan, yaitu 1 jam pelajaran BK. Paham? Paham. Paham. Jadi yang akan dibahas nanti ibadah kepada Allah. Salah satunya membaca Yasin dengan serius. Yang akan dilakukan melalui diskusi ke kelompok, saling menanggapi satu sama yang lainnya. Sudah siap belum? Ya. Siap. Siap? Siap. Siap. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang kegiatan ini? Langkah-langkahnya, tanggung jawab kalian tadi, sama asas-asas tadi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Bu. Sudah paham? Paham. Sudah jelas? Jelas. Alhamdulillah. Kita lanjut untuk masuk ke tahap selanjutnya. Sudah siap? Siap. 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 Bener-bener siap belum? Siap, Bu. Coba kita ice breaking dulu sebentar. Ada namanya tepuk pagi, siang, dan malam. Sudah pernah dengar? Sudah. Sudah. Sudah? Jadi tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam. Nah, pintar. Berarti masih ingat pelajaran tempo lalu ya, ice breaking sama Ibu. Jadi nanti kelihatan di sini kalian benar-benar siap atau enggak, atau cuma di mulut aja. Karena di situ melatih konsentrasi. Bisa dimulai? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam. Ya, kan? Pikirannya kemana? Nah, coba ulang lagi, sekali lagi. Sampai ada yang Udah semua. ya, sampai semuanya benar semua. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Iya. Oke, udah betul semua. Berarti tandanya udah sih siap. Dewansa itu terlalu mikir tepuk pagi itu gimana, tepuk siang gimana. Jadi biar dia nggak salah. Tapi Iya. bagus. Berarti tandanya fokus. Oke, Andri jadi bisa. Nah, kalian tadi bilang belum kenal, cuman saling ketemu aja waktu istirahat. Sekarang waktunya perkenalan. Coba semangat enggak mau perkenalan? Semangat, Bu. Iya. Dimulai dari mana dulu? Biasanya yang bagus dari kanan. Coba dari sini dulu. Nanti dulu. Ketika setelah kamu perkenalan, nanti dilanjut sama yang selanjutnya. Didahului dengan kata terima kasih dulu. Sebutkan nama dia. Ya. Nanti baru perkenalkan namamu. Selanjutnya juga terima kasih dulu sama dia. Baru sebutkan nama sama kelas ya. Kamu juga terima kasih dulu sama bertiga ini. Sebutkan nama, baru kelas. Yang terakhir juga terima kasih sama yang ini. Paham? Paham. Oh, harus konsentrasi ini biar nggak salah sebut namanya. Yuk dimulai. Perkenalkan, nama saya Riri, saya dari kelas 8A. Ya, lanjut. Terima kasih Riri. Perkenalkan nama saya Dewan dari kelas 8C. Terima kasih Riri Dewan. Perkenalkan nama saya Nawia. Saya dari kelas 8A. Terima kasih Riri Dewan Wia. Saya Lutfi dari kelas 8B. Anna. Ya, Ana atau Lutfi? Ana. Terima kasih Riri, Dewan, Wia, dan Ana. Perkenalkan nama saya Andri dari kelas 8C. Ya. Berarti udah kenal? Udah. Bu. Coba mana yang namanya Ana? Ini, Bu. Iya. Mana yang namanya Wia? Itu. Mana yang namanya Yoga? Mana yang namanya Riri? Mana yang namanya Dewan? Oke, bagus. Udah kenal semua, udah tahu namanya semua. Karena tak kenal maka tak Sayang. Ya, tak Saya. Boleh saya aku? Donasi dakwah Yufid
Kita Yuk, tonton berikan dulu. amal jariah terbaik Anda Apa sih untuk itu dakwah ibadah? dan pendidikan Islam. Tonton dulu ya, ya Bu. Sambil dicermati. Apa Sambil itu ibadah? disimak. Kata ibadah adalah bentuk dasar atau isi masdar dari kata abada ya'budu, yang secara bahasa artinya adalah merendahkan diri dan ketundukan atau al-khudu' wa tadallul. Jalan yang sering dilewati diungkapkan orang Arab dengan istilah thariq mu'abbad, yang secara bahasa berarti jalan yang dihinakan. Mereka sebut dengan thariq mu'abbad karena jalan ini sering dilalui sehingga sering diinjak-injak. Ibnul Qayyim mengatakan, kecintaan disertai ketundukan itulah ibadah yang menjadi tujuan Allah menciptakan makhluk. Karena hakikat ibadah adalah puncak kecintaan disertai merendahkan diri. Dan itu semua tidak layak diberikan kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, hakikat dari ibadah kepada Allah ada Sabar ya. merendahkan diri kepada Allah. Ya, sinyalnya. Disertai rasa cinta kepada. Ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Berdasarkan pengertian ini, bentuk ibadah hanya ada dua. 1. Melaksanakan perintah, baik yang sifatnya wajib atau anjuran. 2. Meninggalkan larangan, baik yang sifatnya haram atau makruh. Jika seseorang melakukan ini dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah, maka dia sedang beribadah. Dan manusia saja yang dibenci Allah ketika ada Allah Ta'ala berfirman, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu. Ikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Sedikitlah kamu mengambil pelajaran darinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 3. Sehingga ibadah tidak bisa dilakukan dengan cara berinovasi atau mengarang sendiri dengan keyakinan bahwa Allah mencintainya, padahal Allah tidak pernah menurunkan dalil tentangnya. Demikian, Allahu a'lam. Nah, saatnya kita mengisi lembar kerja. Itu lihat dulu. Yang pertama itu ada apa kesimpulan yang kamu dapat mengenai arti dan tujuan ibadah. Tujuan itu sama aja dengan manfaat, nggak usah bingung-bingung. Yang kedua, mengapa penting membangun minat untuk melaksanakan ibadah dengan baik dan benar? Penting nggak? Mengapa kalau penting? Terus yang ketiga, mengapa? Bagaimana cara membangun kesadaran dan meningkatkan kualitas dalam segala bentuk ibadah? Contohnya dalam membaca Yasin tadi loh. Gimana membangun kesadaran dalam diri biar membaca Yasin dengan serius? Paham? Ada yang mau ditanyakan nggak lembar kerjanya? Coba dikerjakan. Alhamdulillah. Apa soalnya sih? Ya, dijawab anggapan kalian, pendapat kalian masing-masing ya. Jangan takut salah, jangan takut nggak benar, karena di sini karena nggak ada yang benar dan salah di sini. Kita sama-sama belajar. Kesimpulan Anda dapat mengerti kesimpulannya mengenai artinya. Nah, hasilnya dapatnya gimana? Nanti setelah ditulis baru diungkapkan.
2, 3. Iya. Dikasih nomor. Manfaat ibadahnya apa? Itu kan yang nomor 1 tuh kan arti sama manfaat ibadahnya. Mengapa penting? Kalau kalian melakukan ibadah itu manfaatnya apa? Dapatnya apa? Mengapa penting? Mengapa penting? Minat. Mengapa penting membangun minat untuk melaksanakan ibadah dan ibadah? Karena ada bagaimana cara membangun kesadaran dan mengerti. Udah, tunggu yang belum. Tunggu yang belum. Diputar. Tunggu yang belum. Oke, sudah selesai semua? Kalau sudah, kita mulai mengungkapkan hasil diskusi yang sudah kalian tulis. Di situ kita diskusikan berkelompok. Coba mulai dari Riri dulu. Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu tulis itu? Nomor 1. Nomor 1. Iya. Pengertian ibadah. Heeh. Beribadah yaitu berarti taatan. Terus manfaatnya apa? Manfaat ibadah membantu kamu lebih bisa berpikir jernih, membantu mengerti apa tujuan hidup kamu, merasa lebih tenang dan damai, membantu kita dalam mengontrol emosi. Oke, bisa dijelaskan nggak apa itu sih? Membantu mengontrol emosi, membantu yang kamu sebutin tadi. Yang lainnya ada yang nyimak nggak tadi? Ada, Bu. Ada. Apa tadi manfaat yang disebutin Riri tadi loh? Membantu untuk Mengontrol emosi. Nah, siapa yang bisa menambahi atau memberi penjelasan? Karena Riri cuma menuliskan poinnya. Ya, apa? Supaya kita dapat meraih kesuksesan. Ya, supaya kita dapat meraih kesuksesan. Terus siapa lagi? Ada yang mau menjelaskan atau menambahkan poin yang Riri sebutkan tadi, mengontrol emosi? Nah, siapa yang mau menambahkan? Tadi kan Riri sudah menyebutkan 3 poin kalau menurut dia manfaat ibadah itu ada 3. Yang pertama, membuat pikiran lebih jernih. Yang kedua, membuat hidup lebih mengerti akan tujuan hidup. Dan yang ketiga, mengontrol emosi. Ayo, siapa yang mau menambahkan poin yang 1 itu tadi? Tunjuk tangan. Ada yang punya pikiran nggak? Oh, mungkin maksud Riri seperti ini, Bu. Ya? Siapa? Saya, Bu. Menurut saya, ketika kita sedang dilanda stres, sebaiknya kita beribadah kepada Allah supaya kita bisa berpikir jernih dan bisa mendapatkan solusi untuk masalah yang kita hadapi. Nah, berarti
poin satunya sudah dijelaskan sama Andre. Gimana Ri? Cocok nggak penjelasan dari Andre itu? Cocok ya. Kalau misalnya tadi yang disebutin dengan ibadah kita dapat berpikir secara jernih. Berarti masuk ya apa yang ditambahkan oleh Andre? Oke. Yang nomor 2 tadi, poin nomor 2 tadi Saya, siapa? Bu. Oke, Dewan. Menurut pendapat saya, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat menemukan tujuan hidup kita dan Allah akan dapat diberikan kemudahan dalam segala hal. Ya, berarti kalau menurut Dewan yang disebutkan dari tadi, dengan kita beribadah kita memiliki tujuan hidup. Cocok nggak yang sudah ditambahin oleh Dewan? Dewan bilang dengan kita beribadah kita dapat mengerti tujuan, dapat menemukan tujuan hidup dan diberi kemudahan Dalam segala hal. yang khususnya dalam mencapai tujuan yang sudah kita sudah kita sebutkan tadi. Apa yang ingin kita tujuannya, apa yang ingin dicapai, Allah beri kemudahan. Cocok ya? Cocok. Yang 3, poin 3. Menurut saya, dengan kita beribadah kepada Allah, maka kita akan merasa tenang dan damai dan dijauhkan dari mara bahaya dan segala larangannya. Iya. Gimana Ri? Cocok. Jadi Riri tadi bilang garis besarnya itu dengan ibadah kita dapat di hidup tenang dan damai. Si Ana bilang ya, karena dengan ibadah menurut dia itu hidup bisa lebih tenang karena dijauhkan dari segala bahaya. Ada yang mau nambahin lagi? Enggak, Bu. Oke, udah cocok ya? Arti sama tujuan ibadahnya sudah cocok? Udah, Bu. Udah cocok. Kita berangkat ke yang nomor 2. Mengapa penting membangun minat untuk melaksanakan ibadah dengan baik dan benar itu? Ayo, siapa? Ayo jawab. Karena itu suatu perintah Allah yang wajib untuk dikerjakan dan supaya hidup terasa tenang. Karena merupakan suatu perintah Allah yang wajib untuk kita kerjakan. Yang lain sudah nyimak apa jawaban Yoga? Ada yang mau nambahin nggak? Cocok nggak kira-kira dengan apa yang sudah kalian tulis itu? Atau ada yang berbeda? Gimana? Coba dari Riri, apa menurut pendapatmu nomor 2 itu? Mengapa membangun minat dalam melaksanakan ibadah dengan baik dan benar itu penting? Saya, Bu. Apa Dewan? Karena kalau kita melaksanakan ibadah dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Nah, yang Andre tadi pertama tadi apa Andre? Suatu perintah Allah yang wajib dikerjakan. Nah, mendapat pahala ya. Berarti dengan minat, membangun minat untuk melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, yang pertama mendapat pahala. Terus kata Dewan tadi apa? Allah akan menjaga kita. Mendapat pahala, hidup akan tenang, Allah akan menjaga kita. Siapa lagi yang mau nambahin? Udah ada 3. Ya? Ada? Nggak ada? Ya, apa? Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, itu yang penting. Kita akan mendapat ampunan dari Allah. Jadi yang nomor 2, mengapa penting membangun minat untuk melaksanakan ibadah dengan baik dan benar? Yang pertama, hidup akan menjadi lebih tenang dari Andre dan mendapat pahala. Yang kedua dari Dewan tadi apa? Allah akan menjaga kita. Ya, Allah akan menjaga kita dimanapun kita berada. Terus kata Lia tadi, Kita dapat ampunan. kita mendapat ampunan dari Allah. Nomor 3. Ya, yang nomor 3. Yang nomor 3. Ana. Nomor 3. Ya, menurut kamu bagaimana cara membangun kesadaran dan meningkatkan kualitas? Ibadah dengan kesadaran, maksudnya beribadah tanpa unsur paksaan. Nah, itu. Terus apa lagi? Khusyuk dan dalam menjalankannya. Ibadah dengan khusyuk dan menjalankannya. Ana nemu 2 ya? Nemu 2. Yang lain ada yang menambahkan nggak caranya? Gimana? Beribadah dengan ikhlas. Nah, ikhlas, beribadah dengan ikhlas. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa, Yoga? Harus diawali dengan niat, Bu. Nah, itu penting. Saya, Bu. Nah, apa? Bersuci dan tutup aurat. Nah, iya.
Kita pernah nggak lihat kalian orang beribadah itu nggak pernah bersuci dan nggak menutup aurat? Nggak semuanya nutup aurat, apalagi untuk agama Islam. Riri, apa menurut kamu cara membangun kesadaran itu? Ibadah dalam kecintaan. Nah iya, kalau kita nggak cinta kepada Allah maka kita sungkan untuk melakukan ibadah. Apa sih gunanya Yasin? Nah itu, kalau kita nggak cinta kepada Allah, apa manfaatnya Yasin? Untuk apa Yasin itu? Kalau kita udah cinta sama Allah, ya Allah, dengan membaca Yasin banyak manfaatnya. Yasin merupakan salah satu surat di dalam Al-Quran. Kalau kita membacanya kita dapat pahala. Allah akan menjaga, dijauhkan dari segala mara bahaya dan diampuni segala dosa. Udah? Ada yang mau nambahkan lagi nggak? Saya Bu, masih Bu. Apa? Menjaga perkataan dan perbuatan yang tidak baik dan tidak sopan. Nah iya, ketika kita beribadah kita harus menjaga perkataan agar tetap sopan dan baik. Jangan sampai ketika kita ibadah omongan kita Tidak kayak baik. tidak baik, sesuka hati, apalagi berdoanya dengan bahasa yang tidak benar. Kira-kira bakal dikabulin nggak kalau berdoanya dengan bahasa yang tidak benar dan tidak sopan? Tidak, Bu. Tidak Bu. Kita berdoa dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang baik dan benar, itu pun masih butuh proses untuk dikabulkan. Apalagi dengan bahasa yang tidak Baik. baik. Paham? Paham. Paham. Coba simak penjelasan dari Ibu. Nah, itu. Apa itu ibadah? Yang tadi yang sudah kalian sebutkan. Ibadah adalah ketaatan dalam bentuk merendahkan diri. kepada Allah disertai rasa cinta kepadanya. Nah, itu yang udah kalian sebutkan tadi kan? Ibadah adalah ketaatan dalam bentuk merendahkan diri kepada Allah disertai rasa cinta kepadanya. Jadi kalau kita ibadah, tekadkan dalam diri, aku taat kepada Allah dan rendahkan diri kalian, karena yang paling tinggi adalah Allah. Nggak ada yang lebih dari Allah. Kita hanya apa sih? Hanya butiran debu yang nggak ada apa-apanya dibanding dengan Allah. semua yang terjadi pasti ada campur tangan dari Allah. disertai rasa cinta. Cinta dulu, ada belum yang tidak cinta sama Allah di sini? Ada Bu. Ayo, yang khususnya yang Yasin main-main itu ada nggak cinta dalam hati kepada Allah? Kepada Allah, bukan kepada orang lain, bukan kepada ciptaannya. Cinta. Nah iya, cintai Allah dulu, baru cintai ciptaannya. Maka Allah akan mempermudah. Tuh, ibadah. Selanjutnya, nggak usah ketawa. Apa manfaat ibadah? Manfaatnya Membantu kita dalam mengontrol emosi. Nah, iya. Bantu kamu lebih bisa Membantu berpikir jernih. kita dalam mengontrol emosi, sudah kalian sebutin tadi. Yang kedua juga membantu kamu lebih bisa berpikir jernih, sudah disebutin juga tadi sama Riri dan dijelaskan sama teman-teman yang lain. Membantu mengerti apa tujuan hidup kamu. Apa sih? Kita tuh, kalian percaya nggak kalau kita dari lahir tuh udah dikasih tujuan sama Allah? Percaya. Dari dalam kandungan itu kan sudah pernah belajar agama kan? Belajar agama, sudah dikasih tahu ini loh masa depanmu nanti, ini cita-citamu, ini tujuan hidupmu. Tapi begitu kita keluar ke dunia kita lupa, nggak inget apapun. Itulah tujuannya, kita harus beribadah biar kita diingatkan lagi, biar kita dibukakan lagi pikiran sama hati, apa tujuanku hidup itu. Pertama yaitu beribadah kepada Allah. Terus membuat kamu dapat meraih kesuksesan. Siapa yang gak ingin sukses? Gak ada. Gak ada. Orang ingin sukses. Dewan pengen sukses? Pengen Bu. Iya, semua orang pengen sukses. Kuncinya satu. Siapa sih yang memegang kesuksesan itu? Allah. Nah, kita harus mendekatkan diri kepada pemegang kesuksesannya. Kalau kita nggak mendekatkan diri kepada yang megang kesuksesan, gimana kita mau sukses? Walaupun kita pinternya kayak apa, kalau Allah belum bilang, belum saatnya, pasti belum dapat tercapai. Ya, banyak loh orang pinter yang nggak
sombong kepada Allah. Aku udah pinter kok, tanpa Allah aku bisa. Buktinya mereka bukan apa-apa. Banyak yang gagal karena kesombongannya sendiri. Justru misal anak yang suka sekolah peringkat terakhir, suka bolos, ujung-ujungnya jadi anak yang sukses, membanggakan orang tua. Karena apa? Karena dia selalu menempatkan Allah di hatinya, di hati, nggak ada yang lain. Itu baca Yasin juga gitu, karena merupakan salah satu ibadah kepada Allah. Dari yang kecil dulu lah baca Yasin, nanti lama-lama baca Al-Quran dengan rutin. Jadilah nggak pernah baca Quran di rumah, tapi kalau di sekolah baca Yasin 1 minggu sekali, tapi diikuti dengan serius. Itu nanti akan memberi efek yang luar biasa. Apalagi dibaca setiap hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang istimewa, hari yang mulia, hari yang baik. Jadi berbuat baiklah di hari Jumat itu. Sekolah sudah mengarahkan kalian untuk berbuat baik hari Jumat. Sedekah, ya kan? Sama membaca Yasin. Jadi kalau membaca Yasin, ya gunakan waktu membaca Yasin dengan baik. Jangan digunakan untuk main. Sedekah, berikan sedekah yang terbaik, walaupun 2.000 yang penting ikhlas. Walaupun 1.000 yang penting ikhlas. Nggak perlu 50.000, woy. Lihat 500 lihat, nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Masih ada emang uang 500. ada banyak. Jangan 50.000, 10.000. Lihat, nah, aku nyumbang. Nah, itu namanya Udah ikhlas. Pahalanya udah dipotong. Ria itu namanya. Lanjutnya, merasa lebih tenang dan damai. Udah nggak bisa dielakkan lagi. Orang yang rajin sholat, rajin ibadah, melakukan ibadah dengan baik dan benar, pasti hidupnya tenang, tentram, sama aja, damai, simple. Kalau kita ingin hidup damai, ya kita ibadah. Kalau kita nggak ibadah tapi pengennya hidup tenang, itu kan sama aja apa? Menginginkan sesuatu yang sulit untuk dicapai. Padahal kuncinya cuma satu, ibadah. Salah satunya Yasin dengan serius. Lanjut, ini manfaat ibadah, paham? Paham. Banyak manfaatnya, jadi lakukan dengan baik. Bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah itu? Nih caranya, udah kalian bahas juga tadi. Cara meningkatkannya, ibadah dengan khusyuk dalam menjalankannya. Khusyuk itu apa sih? Fokus, konsentrasi, nggak ada pikiran lain-lain ketika saat melakukan ibadah. Begitu juga dengan ketika membaca Yasin, udah fokus baca Yasin. Jangan mikir, ayah pun tadi ini bawa duit 10.000, kalau untuk sedekah 5.000, tinggal 5.000, aku jajan apa? Nah, mulutnya bicara Yasin tapi pikirannya kemana-mana. Kira-kira gimana? Kusuk nggak itu? Enggak. Apalagi baca Yasin sambil coel sini, coel sana. Baca Yasin sambil matanya ngelirik-ngelirik, pacar aku di mana ya? Nah, siapa itu? Andre, Bu. Nah, ada yang kayak gitu? Ada, pasti. Ada. Andre. Pasti ada. Terus selanjutnya, ibadah dengan kecintaan. Kalau kita cuma ibadah, pengen dipuji, pengen dilihat temannya, oh ya rajinian si Dewan itu ibadah, tumben ya dia Yasin tidak main-main. Kalau cuma untuk itu percuma. Jadi kita harus didasari dengan kecintaan. Aku cinta sama Allah, makanya aku akan ibadah dengan baik dan benar dan serius. Kapan lagi aku baca Yasin seminggu sekali, di rumah tidak pernah baca Yasin. Di sinilah kesempatan membaca Yasin hari Jumat. Baca baik-baik, baca serius. Nggak lama loh. Lama nggak? Nyampe nggak 2 jam baca Yasin? Nggak nyampe. Paling cuma berapa menit? Paling 45 menit paling. Ya, Bu. jadi serius bacanya. Ini lagi, ibadah dengan kesadaran.
sadar tanpa paksaan orang lain. Ibu Tuti itu maksa aku baca Yasin dengan serius. Nah, berarti itu udah nggak sadar. Ibu pengennya keluar dari sini kalian punya kesadaran, bukan langsung pikirannya, Ibu Tuti nyuruh kita untuk baca Yasin untuk serius, bukan kayak gitu. Tapi oh iya, benar juga apa yang dibilang ibu. Jadi aku harus sadar, mulai sekarang aku akan membaca Yasin dengan serius. Ibadah secara sembunyi. Gimana itu? Ibadah secara sembunyi. Ibadah dengan Apa? Ibadah secara sembunyi. Udah privat. Apa ibadahnya sambil di bawah meja? Apa ibadahnya sambil pakai topeng? Enggak. Gimana coba? Ibadahnya apa? Ya, di privasi, Bu. di privasi kayak status WA. Jadi ibadah sembunyi itu kita ibadahnya tanpa pengen dipuji, tanpa pengen dilihat orang lain. Baca Yasin keras-keras di teras itu. Ini loh aku Dewan baca Yasin dengan keras. Aku udah kuwi Yoga, Bu. Baca nggak perlu keras, tapi yang penting khusyuk. Dibaca dengan serius walaupun pelan. Kalian pernah dengar nggak Allah itu dengar apa yang ada di hati kita, nggak perlu diucapkan Ya, juga udah dengar. Jadi Yasin nggak perlu pakai ya Betul. kun fayakun, apalagi yang pas itu keras-keras. terakhir, keras. Nah, apa ini? itu ibadah secara sembunyi, pahalanya lebih perfect. Ya, perfect itu apa? Sempurna. Siapa sih yang pengen dapat pahala yang sempurna? Banyak, ibu juga Semua. pengen. Semua. Kamu pengen gak yoga? Pengen. Kan enggak. Selanjutnya yang terakhir tuh, ibadah dengan ikhlas. Ikhlas tanpa harus disuruh. Apalagi kalau di rumah sholat harus nunggu disuruh. Apalagi ada yang ngaji. Ya, Semua, Bu. nah disuruh dulu baru mau ngaji. Kalau nggak disuruh, ecak-ecak lu. Ecak-ecak ketiduran. Jadi harus Ecak-ecak ikhlas. Nah, ecak-ecak demam. Nanti Nanti kalau Allah mengabulkan doanya Lembur. demam beneran. Ayo, gimana? Nah, yang cara meningkatkannya ada yang mau ditanyakan nggak? Ada 5 poin itu cara meningkatkannya. Paham? Bu. Oke, lanjut. Refleksi pengalaman. Refleksi pengalamannya. Pernah nggak kalian mengikuti kegiatan membaca Yasin di sekolah? Nah, Bu. Sering atau nggak sering? Enggak sering. Sering, Bu. Sering. Kalau hujan? Yasin nggak kita? Yasin. Yasin. Tetap Yasin kalau hujan? Tetap. Tapi siang, Bu. Tapi siang. Oke, dulu. Jadi semua memiliki pengalaman mengikuti membaca Yasin di sekolah. Yang Ana sama Nawiyah kayaknya membaca Yasinnya serius terus ya, Ya, Bu. nggak pernah main-main. Ibu belum pernah lihat mereka cowel, nggak kayak. Nah, nggak kayak tiga ini. Riri jahil lu. Tiga ini baca Andre Yasin. bersama, Bu. Nakal, Bu. Buku Yasin di sini. Buku Yasin ditinggal, dibuka aja, mata kemana-mana. Nah, Yoga, Bu. ya contoh kayak dua itu. Yo, kayak yoga ini. Nggak main main. Kan yang tiga ini sering main-main. Yang Yoga, dua Bu. itu yang Ngajak nggak. ngobrol, Bu. Enggak, Bu. Nah. Iri, Bu. Jahil saya. Berarti teman yang suka ngajak ngobrol ketika Yasin itu perlu dihindari. Nyala. Ya, perlu dihindari. Sir kan. Ya, biar kita nggak ketularan ikut ngobrol. Kemudian lanjut kesimpulannya. Kita tarik kesimpulan. Mengikuti kegiatan membaca Yasin di sekolah merupakan salah satu contoh bentuk ibadah kepada Allah yang harus diikuti dengan khusyuk dan niat ya. dapat pahala dari Allah. Nah, Mendapat pahala dari Allah. tanamkan ini di pikiran kalian. Aku ikut Yasin. Aku ikut Yasin merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Jadi aku harus ikut dengan khusyuk, harus diiringi dengan niat yang tulus agar mendapat pahala dari Allah. Kesimpulannya itu kesimpulan kita kali ini. Apakah materi dalam kegiatan ini bermanfaat? Bermanfaat. Bermanfaat? Bermanfaat. Oke, karena apa bermanfaatnya kira-kira? Ada yang mau mewakili? Karena supaya kita
Lebih rajin beribadah kepada Allah. Nah, ada yang lain lagi nggak? Khusyuk. Karena kita bisa mengingat Allah. Nah, ada lagi nyari. Apa manfaat karena apa materi yang ibu kasihkan ini? Ini materi ini bermanfaat. Nah iya, kenapa bermanfaat? Karena kita dapat membangun kesadaran untuk beribadah kepada Allah. Thank you. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan merefleksi dan membuat hambatan serta solusi dari cara kalian meningkatkan kesadaran tadi, kesadaran dalam beribadah, dibuat dalam bentuk skema, ya sketsa atau skema. Nanti buat satu aja, kalian merupakan satu kelompok, nanti didiskusikan, dibuat di rumah siapa, nanti dikumpul sama ibu. Cuma satu aja, buat yang rapi, buat yang bagus, sebagus mungkin. Riri, Bu, bagus, Bu. Jangan lupa ditulis kelompoknya di sini ya. Satu aja yang buat. Riri dewek. Nah, Riri yang buat, Riri yang bawa, Riri yang pegang, nanti kerja kelompok di rumah. Riri yang buat. Tahu, Bu, ini Jos. Ada yang mau ditanyakan nggak? Urut bir. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Semoga kedepannya kita lebih baik dalam beribadah kepada Allah. Amin. Supaya semoga kalian mendapat kesadaran bahwa membaca Yasin itu penting. Dan semoga ada tumbuh kesadaran dari kalian setelah mengikuti ini, menanamkan dalam diri kalian, aku harus serius dalam mengikuti kegiatan membaca Yasin di sekolah. Jadi biar nggak main-main lagi, biar teman-teman yang lain juga nggak ikut main-main. Paham? Sampai sini, ketemu lagi besok di pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai ketemu besok di pertemuan selanjutnya. Semoga kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.